Happy Sunday, tepuk tangannya dong. Wih, semuanya kita mau memuji Tuhan. Oke? Oke. Oke adik-adik, bangkit berdirinya yuk, bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi buat Tuhan, oke? Yuk, come on yuk. Yesus pokok dan kita lah pasti caranya, oke? Come on. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbu. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbu. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yeay, asik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbu. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan, pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Yes, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Oke? Yes, adik-adik. Meskipun umur adik-adik masih kecil, tapi dari sekarang justru kita harus memuji Tuhan ya. Oke? Oke. Ayo kita bangkit berdiri. Yes. Ayo adik-adik kita mau memuji Tuhan. Yes, katakan sama-sama. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita
Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Amin. Memuji Tuhan selalu, mari kita Asik. puji Dia. Angkat tanganmu adik-adik. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji. Sekali lagi, mari kita puji Dia. Yeay! Adik-adik keren loh. Meskipun kakak lihat ada yang begini-gini, ada yang gini-gini, yang gini-gini, ada yang begini, ada juga yang gini-gini. Gak apa-apa, bagus, bagus. Ya, karena kita itu udah harus memuji Tuhan. Apapun itu gayanya, semuanya kita serahkan ke Tuhan Yesus. Yes. Oke? Yuk, kali ini siapin hati adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Tadi kita udah nari-nari buat Tuhan, ya. Sekarang kita mau lipat tangannya. Kita mau menyembah Tuhan. Oke adik-adik, yuk sama-sama yuk kita nyanyiin lagi ini yuk. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Amin Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Lipat tanganmu adik-adik. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. selamat pagi Bapa, Selamat pagi Yesus. angkat tanganmu adik-adik. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, Ku bersyukur, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. yuk yang terakhir kalinya yuk nyanyi bersama-sama. Angkat tanganmu. Selamat pagi Bapa, selamat
anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi. Terima kasih. Tepuk tangan adik-adik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Yes. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa buat firman Tuhan yuk. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas hari ini. Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Memberkati kakak yang akan menyampaikan agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih keras lagi. Haleluya. Amin. Yeay. Shalom BICC Kids, good morning. Wah, kita udah ada di dalam bulan Desember adik-adik ya. Di akhir tahun 2021, cepat sekali. Bulan Desember itu adalah bulan yang penuh dengan sukacita ya. Bulan dimana kita juga merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Wah, so excited. Nah, adik-adik, kita hari ini mau belajar firman Tuhan. Tema kita adalah tentang sahabat sejati, atau kata kerennya best friend. Biasanya kali dia suka lihat tuh di IG-nya adik-adik, story-nya ditulis this is my BFF, best friend forever ya. Sahabat sejati. Sahabat sejati itu adalah teman yang selalu bersama dengan kita ketika kita senang maupun dalam keadaan susah atau sedih ya. Biasanya kita gampang sekali menemukan teman ketika dalam keadaan senang. Tapi sulit sekali mencari teman ketika dalam keadaan susah adik-adik, dalam keadaan sedih. Nah, sahabat sejati itu adalah teman yang selalu bersama, berdua terus ya, bersama-sama dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan baik atau dalam keadaan susah. Itu yang namanya sahabat sejati. Sahabat sejati juga adalah sahabat yang mendoakan, yang mensupport kita, yang mendorong kita untuk menjadi lebih maju ya, lebih maju, lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi adik-adik. Nah, di dalam firman Tuhan ada persahabatan sejati yang luar biasa yang patut kita contoh. Ceritanya seperti ini adik-adik. Jadi pada zaman dahulu bangsa Israel sangat diberkati Tuhan. Meskipun banyak musuh dari bangsa lain, tetapi Allah selalu memberi kemenangan kepada bangsa Israel, sehingga mereka dapat hidup dengan damai. Pada masa itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Raja pertama mereka adalah Raja Saul. Raja Saul sangat kesal karena bangsa Filistin
adalah musuh terbesar bangsa Israel. Mereka mengirimkan pasukan, mereka mengirimkan Goliat yang mengancam mereka. Tetapi seperti yang kalian tahu kan, Goliat berhasil dikalahkan oleh Daud. Raja Saul sangat senang dan memanggil Daud untuk datang ke istana. Karena Daud adalah anak yang taat dan penurut, maka ia menghadap raja. Ketika Daud menghadap raja, di situ ada Yonatan, anak Raja Saul. Saat Yonatan melihat Daud, hatinya langsung berpadu atau bersatu dengan hatinya Daud, adik-adik. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ia memberikan jubahnya, memberikan baju perangnya, pedang, panah, dan ikat pinggangnya. Wow, luar biasa ya Yonatan mengasihi Daud. Ia juga mengajak Daud untuk tinggal bersama di istana. Dan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, ya, bahwa mereka akan menjadi sahabat sejati. Setiap kali perang, Daud selalu menang, adik-adik. Tapi tahu nggak adik-adik, apa yang terjadi setelah ini? Suatu hari ketika Daud sedang bermain kecapi di istana, tiba-tiba Raja Saul melempar tombak kepada Daud. Wah, kok bisa ya Raja Saul melempar tombak kepada Daud? Karena Raja Saul ini iri terhadap Daud, ya. Daud lebih hebat daripada dia. Saul melemparkan tombaknya sampai 2 kali. Tetapi Daud berhasil lolos. Saul mengusir Daud dan menyuruh Daud untuk pergi berperang, berharap Daud mati ketika berperang. Tetapi apa yang terjadi? Daud disertai Tuhan. Dia selalu menang. Dan Yonatan menghadap ayahnya nih, Raja Saul. Ia meminta ayahnya untuk membebaskan Daud. Tetapi ayahnya tetap bersikeras untuk membunuh Daud. Oleh karena itu, Yonatan cepat-cepat menemui Daud. Dia menyuruh Daud untuk pergi. Karena ayahnya tetap bersikeras untuk membunuh dia. Wah, luar biasa sekali ya persahabatan mereka. Kita dapat belajar dari persahabatan antara Daud dan Yonatan, ya. Kita juga mau menjadi sahabat yang baik untuk teman kita. Yang pertama yang dapat kita pelajari dari persahabatan mereka adalah mereka saling mengasihi, adik-adik, ya. Mereka saling mengasihi, bahkan sama seperti mereka mengasihi dirinya sendiri. Ya, Yonatan 2 kali menyebutkan bahwa dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Di 1 Samuel 18 ayat yang ketiga. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, kita juga mau belajar adik-adik. Ketika kita berteman, ketika kita menjadi sahabat, kita mengasihi sahabat kita seperti kita mengasihi diri sendiri, ya. Persahabatan itu harus timbal balik, ya, bukan satu orang saja yang mengasihi, tetapi kedua belah pihak, 2 orang itu harus saling mengasihi. Nah, kita mau saling mengasihi seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri, yang pertama. Yang kedua, yang dapat kita pelajari adalah mereka saling mengasihi tanpa memandang status. Nah, kita tahu ya, si Daud itu anak gembala, sedangkan si Yonatan adalah seorang anak raja, seorang pangeran, ya. Jadi anak gembala dengan seorang pangeran. Tetapi mereka tetap bersahabat tuh, mereka tetap berteman. Kita pun juga mau seperti mereka, adik-adik, tidak memandang status, ya. Mengasihi tanpa memandang status, ya. Oh,
dia kaya atau oh dia ada apa-apanya nih saya mau berteman dengan dia. Tidak boleh adik-adik. Kita harus mengasihi sahabat kita tanpa memandang status kekayaan, atau dia gemuk atau kurus, atau dia putih atau hitam. Kita tidak boleh memilih-milih teman adik-adik ya. Kita tidak boleh memilih teman berdasarkan status ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang kita bisa belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan, yaitu tidak egois ya, tidak egois. Kalau kita bersahabat itu, kita mau berteman itu jangan maunya sendiri adik-adik, nggak boleh egois ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Yonatan itu adalah seorang pangeran di Israel. Bukan pangeran biasa loh adik-adik, dia adalah putra mahkota. Jadi kalau Raja Saul wafat, dia yang akan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Tetapi karena ketidaktaatan Saul dan dosanya Saul kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kerajaan Israel kepada Daud. Dan Yonatan mengerti betul apa yang Tuhan mau ya. Yonatan tidak protes kepada Tuhan. Yonatan dia tidak mencoba membunuh juga Daud seperti yang ayahnya lakukan, karena dia membahayakan posisinya nih. Dan tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan Yonatan? Ya, padahal Yonatan udah tahu yang akan menggantikan kedudukan raja ayahnya itu adalah Daud, tetapi dia tidak egois adik-adik. Dia malah membantu Daud untuk melarikan diri dari kejaran ayahnya. Sungguh luar biasa adik-adik ya. Ketika kita bersahabat saling mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita bersahabat juga tidak memandang status ya, tidak memandang apakah dia kaya atau miskin, dia pintar atau tidak ya, dia gemuk atau kurus, putih atau hitam ya, dan tidak egois. Wow, persahabatan itu akan menjadi indah, sangat indah. Kita mau menjadi sahabat yang baik bagi sahabat kita. Betul ya adik-adik ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah Amsal 17 ayat 17. Gampang ya hafalnya ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, tetapi kami juga mau menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Engkau telah mengirimkan kami teman, dan kami juga mau menjadi sahabat yang baik untuk teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Bye-bye. Semua yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang.
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.